Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HGBP Roset Sutoyo. Kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini dari Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Demikian tertulis dalam Keluaran 33:11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan demikian. Dungi makangai majahoba do si Musa aduk buhibik. Songo sedebawa nama katai duhot ali-alena. Dungi mulak masih Musa tupar sarwani, ale anggo parhaladona si Joshua, anak ni si Nun doli-doli i, dang morot sian tonga-tonga ni udung-udungi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, nas yang kita baca hari ini adalah bagian kisah di mana dalam perjalanan padang gurun, penyertaan Tuhan nyata setiap saat. Dan ada momen di mana Musa, orang yang Tuhan anggap patut dipercaya dan Tuhan mempercayakan pekerjaan pelayanan itu. Dan juga Musa sebagai orang yang disebut sebagai abdi Allah atau hamba Allah. Yang harus bertemu juga dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya, dan juga menyampaikan doa. Dan nas kita hari ini adalah bagian di mana Tuhan telah berjanji kepada Musa dan kepada umatnya bahwa Tuhan akan menyertai bangsa itu. Penyertaannya berupa Tuhan hadir dan berjalan di depan mereka. Karena kalau di tengah-tengah umat itu dikenal sebagai umat yang atau bangsa yang tegar tengkuk. Jangan sampai nanti ketika Tuhan berada di tengah-tengah mereka, justru murka Tuhan bangkit karena mereka adalah orang yang kadang swing moodnya atau ketaatannya tidak teguh. Oleh karena itu Tuhan berjanji kepada Musa akan berjalan di depan bangsa itu dan tidak mau berada di tengah-tengah umatnya. Tapi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Musa adalah orang yang luar biasa. Ketika dia punya waktu untuk berhadapan muka dengan Tuhan, dia berbincang dengan Tuhan, dia menyampaikan syafaat. Penyertaan Tuhan, itu yang sangat dibutuhkan oleh umat ini. Dan itu yang dipakai Musa sebagai orang yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan, permohonan. Dan disinggung juga soal Joshua yang tinggal di kemah itu. Kalau Musa bisa keluar dari kemah, tapi Joshua lebih pilih tinggal di kemah. Tapi apa yang mau disampaikan hal ini? Itu zaman dulu loh. Tapi ada hal yang menarik buat kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahwa ingat tidak, ketika Yesus mati, tabir bait Allah terkoyak dari atas ke bawah. Terbuka jalan supaya kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan untuk berdoa. Dan Tuhan memilih Allah kita, Allah yang hidup, memilih tinggal bersama kita di tengah-tengah kita. Dan kenyataan itu telah disingkapkan dalam Kristus Yesus Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus menyebut kita sebagai seorang sahabat. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Alangkah indahnya kalau kita punya waktu khusus memakai kesempatan itu untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Kesempatan yang keistimewaan yang kita peroleh bukan karena kita hebat, tidak. Tapi keistimewaan yang kita peroleh dari kasih karunia Tuhan yang telah membuka jalan kita untuk bertemu dengan Allah. Pakai waktu, milikilah waktu untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Dan tetap tinggal dalam Tuhan. Saat berdoa, saat kita belajar firman, saat kita beribadah, nikmati kehadiran Tuhan. Kita harus hadir juga di sana. Supaya kita pakai waktu. Kesempatan selagi kita ada. Ingatlah, dulu Musa punya kekhususan karena Tuhan pilih dia. Yosua juga dipilih oleh Musa. Tapi sekarang Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, Allah yang maha tinggi, dalam Kristus Yesus dia telah memilih saudara dan saya supaya kita tinggal di hadapan dia. Artinya, pakai kesempatan hidup kita ini. Miliki waktu untuk berhadapan muka dengan Tuhan. Dalam waktu doamu, dalam waktu ibadahmu. Pakai waktu itu. Dan ketika berdoa,
Jangan lupa, kesempatan ini, kalau Musa pakai kesempatan itu untuk berdoa bagi umat Tuhan, umat yang Tuhan pilih, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak mengenal dan tidak tahu bersyukur. Justru pakailah kehidupan kita ini, supaya berdoalah selalu untuk terbukanya jalan bagi pemberitaan Injil, supaya semua bangsa, semua orang boleh mengenal kasih Allah dalam Kristus Yesus. Berdoa juga buat keluarga saudara. Belalah dengan syafaatmu, supaya Tuhan membuka jalan bagi terang kepada mereka yang masih tinggal dalam kegelapan. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, memiliki waktu khusus dengan Tuhan adalah momen yang sangat penting bagi orang percaya, di mana kita beroleh keteguhan hati ketika bertemu dengan Tuhan, ketika belajar firman Tuhan, dan ketika berdoa, kita tahu hanya di dalam Tuhan saja kita tenang. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Engkau istimewa, kita semua istimewa. Kita adalah bangsa yang dikhususkan, yang dikuduskan. Bukan karena kita kudus, karena kita istimewa, tidak. Tapi karena kasih Tuhan. Pakai ini sebagai kesempatan untuk menjadi syafaat buat orang lain, berdoa bagi orang lain. Dan terlebih lagi, supaya semua orang lewat hidup kita boleh mengenal juga kasih yang sungguh sangat indah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena itu, milikilah selalu waktu untuk boleh berhadapan muka dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Pakailah hidup kami menjadi alat saluran bagi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kami boleh setiap saat mengingat bahwa kami berada selalu di hadapan-Mu. Dan Tuhan berada di tengah-tengah kami. Supaya dalam setiap momen kehidupan kami tidak ragu. Dan kami juga tidak menjadi mudah kecewa. Atau terlarut dalam kesedihan ketika datang pergumulan. Tapi kuatkan kami. Supaya kami boleh mengingat kasih dan kebaikan Tuhan selalu sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.